Halo para pecinta anggrek, sobat Raja Bunga dimanapun Anda berada. Di video kali ini saya akan memberikan tutorial cara pemupukan. Waduh, mantep banget nih. Kemarin banyak banget yang request, Mas, gimana sih cara pemupukan anggrek bulan, bagaimana cara pemupukan anggrek vanda, anggrek dindo, dan lain-lainnya. Nah, di video ini saya akan mengasih tahu tutorial cara pemupukan, dan nanti saya akan ditemani oleh Mas Wahyu. Tapi sebelum lanjut ke videonya, bagi kalian yang belum subscribe, silahkan klik tombol subscribe dulu ya, dan jangan lupa untuk nyalain tombol loncengnya supaya tidak ketinggalan kalau saya upload video-video terbaru dari Raja Bunga Anggrek. Oke, langsung saja. Di sini saya punya anggrek bulan yang sudah berbunga kayak gini contohnya. Terus ada juga anggrek bulan yang kondisinya spike. Nih, kondisinya spike mantep. Dan anggrek bulan yang kondisinya dewasa awal. Nih. Ya. Ini ada juga yang spike lagi. Nih, aduh, ini anggrek bulan. Ada juga dendrobium nih kayak ini, sama dendrobium keriting nih. Wah, saya akan mengasih tutorial cara penyiraman pupuk di anggrek yang barusan saya tunjukin ya. Oke, langsung aja simak. Nah, ini apa namanya, saya ulas dari yang beli online dulu. Nah, kebanyakan orang kan belinya online ya kalau anggrek. Nah, saya akan kasih tahu dulu untuk anggrek yang belinya online. Misal belinya anggrek yang bulan kondisi berbunga, nah kayak gini, ataupun yang kondisinya remaja, nih pradewasa ya, dewasa awal, atau yang kondisinya sudah spek. Nah, yang pertama harus kita ketahui yaitu apakah anggrek bulan ini di sana itu dipupuk atau tidak. Nah, itu hal yang pertama harus diketahui. Tapi kalau anggrek bulan yang kayak gini beli di online dan itu belinya dari toko atau dari perkebunan, itu pasti tetap dipupuk, nggak mungkin nggak dipupuk. Nah, maka dari itu kalau beli, nah saya diturunin dulu satu aja, saya beli satu. Nah, misal belinya kok di online, nah ya, nih misal belinya yang ini dulu aja, yang kondisinya dewasa awal kayak gini, belinya di online ya. Nah, sampai rumah itu nggak boleh langsung dipupuk, itu nggak boleh banget. Kebanyakan kalau beli online itu di toko atau di perkebunan itu pasti di sana juga dipupuk. Nah, maka dari itu kita bersihin dulu media ini menggunakan air biasa supaya steril. Nah, untuk cara membersihkan ya dicontohin sama Mas Wahyu. Kita bisa nah kayak ini. Nih, langsung kita guyur aja pakai air bersih ya. Nah, sampai bener-bener tumpah-tumpah atau meluber. Meluber ya. Bentar. Ini cara pembersihan media ini supaya bersih, supaya steril. Kalau belinya di online itu kita bersihkan menggunakan air biasa dulu. Kita siram sampai bener-bener sampai kocor-kocor gitu, sampai luber. Tapi kita harus nunggu media kering dulu. Kalau basah tetap nggak boleh ya. Kita harus nunggu sampai kering dulu. Ini udah kering medianya nih, akarnya mantep banget. Langsung kita siram. Nah, contoh penyiramannya ini saya bantu megang. Nah, kayak gini, disiram aja yang mantep. Nah, dari sisi kiri kita ganti, dari sebelah kanan kita balik aja anggrek bulannya. Nah, ini kan udah tumpah-tumpah. Tapi walaupun udah tumpah-tumpah, nah ini masih ada yang kering. Nah, ini masih mengandung pupuk-pupuk di dalamnya nih. Jadi ini belum bersih. Kita masukin lagi. Kita bilas lagi. Muter ya, di semua sisi kita harus siram. Nah, contohnya kayak gini, di semua sisi harus basah kuyup. Pokoknya kita puter-puter terus sampai bener-bener
basah banget semua media. Nah, udah kira-kira ini udah cukup ya. Nih, udah basah. Nih kita lihat, nah, ternyata emang bener udah basah semua ya. Ini udah terkena air semua. Nah kalau kayak gini kan kita anggap aja 90% ini udah steril, udah bersih lah, udah steril, udah bersih ya di dalam medianya, udah nggak mengandung pupuk lagi. Nah baru setelah itu cara pemupukannya, kita harus nunggu media ini kering dulu. Kita harus nunggu media ini kering dulu, kurang lebihnya paling 3 hari sampai 4 harian. Nah setelah kering baru kita siram pakai pupuk gitu. Oke, selanjutnya saya akan kasih tahu cara pemupukannya. Kita akan ganti anggreknya dulu, soalnya ini udah kita siram, kita akan mengganti anggreknya dulu. Nah oke, nah ini tadi yang udah basah kuyup, udah kita siram. Nah ini yang saya buat percobaan untuk pemupukan. Andai katakanlah ini anggreknya sama ya, sama andai katakanlah itu anggreknya sama, jadi ini kita siram sekarang, terus ini menjadi 3 atau 4 hari kemudian gitu ya. Nah setelah kering baru kita disiram menggunakan pupuk. Nah pupuknya pakai pupuk apa? Kita langsung aja menggunakan pupuk Raja. yang ada punyai lah. Tapi kalau di sini kita menggunakan pupuk RBA pastinya. Dan kalau yang kondisinya apa namanya segini, dewasa awal kayak gini, kita campurnya 1 tutup botol dicampur dengan 2 liter air ya. Nih 1 tutup botol dicampur dengan 2 liter air. Nah ini kita sudah siapin, ini 1 tutup botol udah kita campur dengan 2 liter air. Nah kayak gini langsung kita siram sampai bener-bener basah ya. Bentar. Nah, kita ambil tray dulu aja. Nah kita taruh di sini. Bentar ya, ini kita menggunakan alat yang seadanya aja. Nah seperti itu caranya. Kita siram sampai benar-benar basah. Kita balik kalau enggak itu ya, biar semua media basah semua ya, untuk mencukupi kebutuhan nutrisinya. Kita benar-benar sampai basah dan sampai luber-luber airnya ya, biar maksimal pemupukannya. Kayak gini udah sampai keluar ya airnya, dan itu sudah basah banget sampai ke dalam-dalamnya ya ini. Nah ini contohnya yang udah kita pupuk. Nah cara pemupukan itu seperti itu, tapi kalau caranya seperti itu pasti akan boros pupuk, soalnya kita spray dan banyak yang keluar pupuknya. Kita juga punya cara lain. Cara yang kedua itu cara gini, bukan itu dilepas tuh, spraynya dilepas. Nah ini kita ganti dengan cara yang kedua, ini lebih simpel dan juga lebih efektif. Nah contohnya kayak gini, kita cukup nyiramnya di bawahnya aja ya. Nah kayak gini kita siram, stop, jangan sampai luber sampai sini, Kalau ini airnya udah sampai sini, udah kita tunggu sampai ini meresap dulu aja. Nah contohnya kayak gini, ini udah bener banget, udah betul, udah pas kayak gini. Jadi pupuk udah sampai atas sini, kita biarin aja, jangan diterus-terusin. Kalau diterus-terusin sih itu juga bagus, tapi nanti pupuknya akan banyak yang terbuang. Sayang untuk pupuknya. Nah ini udah cukup. Nah kayak gini untuk contoh pemupukannya. Ini kurang lebihnya 4 hari 3 hari lagi udah kering, kita pupuk lagi. Nah pokoknya pemupukan itu selama 3 kali pemupukan. Setelah itu misal, nah ini ya, Anda katakanlah ini udah kita dipupuk 3 kali. Ini kan tadi ini
Ini selisih 3 hari atau 4 hari atau 5 hari kering. Kita pupuk lagi. Kita pupuk lagi. Selanjutnya 3 atau 5 hari 3 lagi. 3 atau 5 hari lagi kita udah pupuk kering. Lagi. Kita pupuk lagi. Nah, setelah udah 3 kali. Nah, ini cara yang keempat. Kita siram menggunakan air biasa. Biasa lagi. Air bersih. Nah, kita contohkan. Mas Wahyu bisa dibantu. Oke ya. Untuk setelah 3 kali pemupukan, kita langsung siram lagi pakai air bersih lagi supaya kandungan di dalam medianya tidak terlalu tinggi dan bisa menyebabkan kebusukan akar. Ya, dan juga medianya biar tidak cepat basi ya. Gitu. Oke. Setelah bisa menggunakan apa ini gayung atau menggunakan semprotan tadi itu juga ya. Bisa. Tapi di sini semprotan yang satunya lagi dipakai, jadi kita menggunakan yang biasa aja. Kita menggunakan gayung. Nah, contohnya kayak gini. Untuk setelah 3 kali pemupukan, kita langsung siram lagi ya pakai air bersih, air biasa ya, sampai bener-bener itu meluber lagi. Meluber kalau pakai air biasa. Tapi nunggu kering dulu. Habis pemupukan nunggu kering baru air biasa. Nah, kayak gini kita langsung siram lagi. Pokoknya kita balik. Pokoknya nggak boleh ada sisa pupuk yang di dalam atau kandungan pupuk, itu nggak boleh ya, itu nggak boleh. Nah, kita siram lagi. Nah, ini juga buat memperawet akar, media, dan pastinya nanti daunnya pasti akan seger gitu. Nah, contohnya seperti ini. Nah, kita biarkan. Nah, seperti ini untuk cara pemupukan. Terus yang kondisi spray kayak gini, ini caranya juga sama. Cuma takaran pupuknya aja yang berbeda. Kalau yang ini tadi 1 tutup botol dicampur sama 2 liter air. 2 liter air. Kalau yang ini kita campur 1 tutup botol sama 1 liter air. 1 liter air. Nah, saya berikan contohnya lagi. Katakanlah ini habis beli online lagi ya. Udah sampai rumah. Nah, udah sampai rumah, kita langsung disemprot menggunakan air biasa. Langsung. Oke. Nah, contohnya seperti ini. Kita langsung siram lagi ya, seperti tadi, harus rata ya. Dari sisi depan, belakang, pokoknya muter aja. Tuh, sampai airnya keluar ya, supaya bersih dari kandungan pupuk yang terdahulunya. Nah, seperti ini. Atau bisa juga setelah disiram gini, disemprot menggunakan fungisida di daun, supaya untuk mencegah datangnya jamur. Kadang kan kalau di koran buat bungkus anggrek bulan, anggreknya terus di kardus itu bisa aja kan mengandung jamur. Bisa nanti kalau sampai rumah habis penyiraman, nanti di atasnya disiram menggunakan fungisida gitu. Atau bakterisida juga bisa. Dispray aja, jangan disiram. Dispray. Fungisida atau bakterisida bisa dispray. Nah, setelah habis penyiraman menggunakan air bersih, nunggu keringnya media. Nunggu keringnya media. Mungkin bisa 4 sampai 5 hari. Baru kita kering, baru langsung kita pupuk lagi. Ya. Takaran pupuknya 1 tutup botol itu dicampur sama 1 liter air. Di sini ada botol pupuk gak ya? Lupa saya. Ada ya? Oke, saya carikan pupuk botolnya dulu. Simsalabim. Oke, kita dapat pupuk RBA-nya. Nah, untuk takarannya itu segini. Kalau yang tadi, yang dewasa awal segini. Nah, ini takarannya itu 1 tutup botol RBA, yang punya pupuk RBA kayak gini. Kita kasih 1 tutup botol. Nanti dicampur dengan 2 liter air. Terus yang kalau kondisinya yang udah gede-gede kayak gini, apalagi udah spek, pokoknya yang udah dewasa, bener-bener dewasa, atau yang jumbo, ada yang jumbo,
Itu takernya 1 tutup botol dicampur dengan 1 liter air gitu ya. Nah, itu takerannya itu kita udah siapin. Cara penyemprotan juga kayak gini, masih sama seperti yang tadi. Kita ratakan di semua media. Tadi. Iya, langsung kita siram aja ya. Kayak gini sampai benar-benar rata ya. Dan kita balik dulu ya. Gini ya, sampai bener-bener basah semua medianya. Oke, di semua sisi sampai bener-bener medianya basah semua. Dan setelah udah airnya turun dari bawah, kita udah selesai untuk pemupukannya. Nah, contoh pemupukan kayak gitu. Pokoknya 3 kali pemupukan, 1 kali penyiraman air biasa seperti yang saya contohkan tadi di anggrek bulan ini. Nah, selanjutnya untuk anggrek yang udah berbunga, nah, kan banyak banget. Mas, kalau anggrek bulan itu yang sudah berbunga, lebih bagusnya itu disiram dikasih pupuk apa enggak gitu ya, kan banyak banget yang bilang kayak gitu. Nah, kalau di kebun itu walaupun udah berbunga tetap kita kasih pupuk supaya nanti cepat menyusul spek lagi. Nah, contohnya seperti ini. Di sini ada yang contoh udah spek. Nah, ini kelihatan apa enggak? Kelihatan ya, tuh udah keluar dikit, padahal ini belum selesai bunganya gitu. Kenopnya juga masih bisa panjang lagi. Kenopnya masih bisa memanjang lagi. Jadi walaupun berbunga ini tetap kita kasih pupuk, apalagi kalau kondisinya baru spek kayak gini. Wah, ini harus rajin, harus bener-bener dan juga harus maksimal banget pemupukan supaya nanti bunga yang dihasilkan akan maksimal juga, atau bisa biar gede terus bisa berbunga banyak gitu. Walaupun masih bunga pertama, kalau pemupukannya maksimal itu bunganya banyak. Nah, contohnya seperti ini bunga pertama. Kalau nggak percaya kita lihat ke sini lagi. Nah, nggak ada bekas bunga yang pernah kita potong ya. Ini dari kebun sendiri, nggak ada bekas bunga yang udah pernah dipotong. Ini baru bunga pertama nih, bunganya udah bisa gede segede ini tuh, gede banget dan sepanjang ini tuh. Padahal baru bunga pertama, apalagi nanti kalau bunga kedua pasti akan jauh lebih gede dan juga lebih besar. Nah, seperti itu. Untuk pemupukan anggrek bulan itu mudah sebenarnya, mudah banget. Setelah anggrek bulan saya akan contohkan. Nah, ini saya punya anggrek dendrobium nih. Yang susah itu malah kalau mau mupuk atau mau nyiram untuk anggrek dendro kayak gini yang ditanam di pot yang ada lubang-lubangnya kayak gini. Ini malah susah banget. Kenapa demikian? Nah, ini Mas Wahyu biar kita jelasin. Oke ya. Kalau ini potnya terlalu banyak lubang, jadi kalau kita siram dari sini semuanya airnya tidak akan diserap sempurna oleh si media. Itu ya. Jadi kita penyiramannya bisa menggunakan ember atau gayung atau yang ada tempatnya gitu. Contohnya ini gayung sudah kita campur dengan pupuk ya. Ini 1 liter kita campur menggunakan pupuk RBA 1 tutup botol ya. Jadi kita pemupukannya mudah sekali, langsung kita celupkan saja ke gayung atau ember biar si media benar-benar bisa meresap dengan sempurna ya. Tapi nggak usah lama-lama, nggak usah nunggu 10 menit 15 ini menit. Bisa paling 10 detik 20 detik itu udah cukup lah. Kayak gini ini udah bener-bener rata ya si pupuknya ke dalamnya. Jadi ini mudah banget untuk pemupukan yang menggunakan pot banyak lubang kayak gini ya. Ini
Ini udah bener-bener udah merata ya untuk pupuknya. Nah, dan untuk dendro yang kita tanam menggunakan pot biasa atau pot gantung kayak gini ya. Kalau di sini ini masih sama seperti penyiraman anggrek bulan tadi ya. Seperti biasa. Yang penting kita nyampe rata aja di semua medianya. Dan untuk dendro keriting atau dendro apa saja yang udah dewasa, itu kita pemupukannya pengaplikasiannya menggunakan 1 liter air dicampur dengan pupuk RBA 1 tutup botol ya. Menggunakan 1 tutup botol biar maksimal untuk pupuknya. Oke, langsung ya. Kalau dendro di sini kita punya 2 varian untuk pemupukan. Yang pertama nanti disiram sekaligus sama daun dan juga pohonnya. Itu cara yang pertama. Cara yang kedua, kita cukup media saja, itu udah cukup. Nah, kan kebanyakan ada yang disiram sampai daun batang, ada juga yang batangnya. Itu sebenarnya sama aja kalau buat pembungaan. Soalnya kalau itu apa namanya pupuk yang buat pembungaan, walaupun nanti disemprot di sini, nggak disemprot di sini, ya sama aja, tetap aja sia-sia. Yang penting itu tetap di bawah sini, itu yang paling penting di media. Nah, itu yang cara pertama, saya semprot semuanya dulu. Oke ya, langsung kita semprot. Gini cara pemupukannya ya. Ini dan harus rata di bawahnya. Nih di semua sisi ya, biar si pupuknya meresap ke medianya, biar ada makanan di medianya. Nah, udah cukup ya. Nah, itu cara yang pertama, dan pastinya akan makin boros, tapi itu juga bagus banget soalnya semuanya terkena. Ini yang cara kedua. Nah, kita lepas spraynya dulu. Nah, langsung kita siram di medianya. Gini ya, langsung aja. Contohnya kayak gini. Ini contoh yang di semua kedua. sisi ya. Kita nyiramnya harus merata ya, di semua sisi. Semua media harus terkena. Nah, contohnya seperti itu. Harus ada yang sampai netes. Sampai netes-netes ke bawah kayak gitu. Kayak gini. Nggak usah apa namanya takut wah nanti pupuknya boros. Boros dikit nggak apa-apa Bu, yang penting anggreknya sehat dan juga rajin berbunga. Nah, contohnya seperti ini ya. Nah, ini untuk contoh cara pemupukan ala-ala Raja bunga anggrek. Nah, itu tutorialnya cara pemupukannya. Ini penting banget, semoga nanti yang itu apa namanya yang nonton ini nanti anggreknya subur-subur. Yang ketiga, saya punya di anggrek Vanda. Tadi ada anggrek bulan sama dendro. Yang ketiga ada di anggrek Vanda. Nah, ini nih yang biasanya pada apa namanya? Pada belum tahu cara pemupukan. Kalau untuk Vanda cara pemupukan itu lebih boros. Emang lebih boros. Soalnya kenapa? Soalnya 1 minggu dilakukan 2 kali. Kalau untuk Vanda bisa dijadwal. Soalnya kenapa kok bisa dijadwal? Nggak ada medianya. Itu bisa dijadwal. Tapi kalau anggrek bulan, anggrek dendro dijadwal harus 3 hari sekali, 2 hari sekali, nggak bisa. Itu nggak bisa. Tapi kalau Vanda bisa dijadwal. Contohnya seperti ini, 1 minggu 2 kali pemupukan. Berarti 1 minggu bagi 2, 7 hari bagi 2, kita ambil ke 3 hari. Berarti 3 hari sekali, itu nggak masalah. Ini sama aja, usianya sama aja. Kita cari tahu usianya masih remaja, seedling, dewasa. Kita tetap harus membedakan pupuknya. Ini sebenarnya dewasa. Ini namanya Sobenikovia. Kondisinya dewasa ya. Ini Sobenikovia, ini vandanya, ini bunganya sangat cantik, sangat harum. Untuk yang ini takarannya 1
tutup botol dicampur sama 1 liter air. Kalau yang usianya masih remaja itu satu tutup botol pupuknya dicampur dengan 2 liter air. Itu harus dibedakan. Nah, untuk cara penyiraman kayak gini, saya taruh di sini soalnya ini pupuk. Kalau pupuk RBA ini sedikit ada aromanya, tapi aromanya seger banget. Kalau Vanda, di Vanda kita menggunakan sprayer ya. Nah, kita menggunakan sprayer. Kita semprot ke semua bagian kalau Vanda. Nah, contohnya kayak gini. Tuh. Akar semua harus kena, nggak boleh ada yang tertinggal kalau Vanda, soalnya nggak ada yang media nyimpen air. Nah, tuh jadinya kayak gini. Nah, itu udah cukup. Nah, semua akar harus terkena pupuk. Nah, contohnya kayak gini, ini masih ada air. Tuh, semua akar harus terkena pupuk, walaupun akar yang udah panjang kayak gini, ini tetap harus terkena pupuk. Nggak boleh ada yang kelewat. Itu untuk Vanda. Ini bisa dijadwal 1 minggu 2 kali. Misal itu udah dipupuk, nah, habis pemupukan kapan lagi nyiram Mas? Nah, kalau habis pemupukan bisa di sore hari ditinggal dulu pupuknya. Penyiramannya kok pemupukannya. Jadi ini misal pagi hari kita dikasih pupuk. Nah, terus biasanya kan kalau Vanda sehari kita siram kadang 2 kali, kadang 3 kali. Tergantung trik panas. Tapi kalau habis dipupuk sore harinya kita tinggal dulu. Nggak usah disiram dulu. Nunggu besok pagi. Ya, nah nunggu besok paginya baru kita siram lagi gitu. Misal ini siramnya pagi hari, terus sekarang udah sore, ini nggak usah disiram pagi hari lagi. Tapi menggunakan air biasa, nggak apa-apa. Nah, ini contohnya. Ini misal anggrek yang ini gitu ya. Oh, air biasa. Misal anggrek yang ini gitu. Nah, ini. Nah, terus andaikanlah itu air biasa saja. Nah, ini pagi hari menggunakan air biasa. Jadi kalau Vanda pagi hari disiram, siang sama sore atau sore hari itu nggak usah disiram menggunakan air biasa. Disiram menggunakan air biasa itu pagi harinya lagi, supaya pupuk yang diserap itu maksimal. Nah, contohnya seperti ini. Tuh, mantep banget. Itu cara Vanda, simple banget. Vanda bisa dijadwal untuk pemupukan. Tapi kalau untuk anggrek bulan, dendro, mungkin cattleya atau yang ada medianya, kita nggak bisa dijadwal. Nunggu media kering dulu. Nah, harus nunggu media kering dulu. Itu. Oke ya, nah jadi itulah contoh tutorial cara pemupukan supaya nanti anggrek bunga yang dihasilkan bisa seperti ini dan bahkan bisa lebih dari ini. Nah, tuh kan mantep banget, bunganya gede-gede, banyak ya. Ini masih ada cabang, banyak bunga. Ini masih ada cabang, banyak bunga, atau yang satu cabang warna pink. Nah, ini banyak banget bunganya nih. Bunganya supaya gede-gede, besar-besar. Nah, oke ya, mungkin cukup sampai di sini saja ya untuk tutorial atau cara pemupukan yang saya berikan. Semoga nanti bunga-bunga Bapak Ibu yang dihasilkan setelah mencoba cara ini bisa berhasil dan makin mantap-mantap, gede-gede bunganya. Oke ya, mungkin cukup sampai di sini saja. Terima kasih yang sudah nonton. Oke, Mas Wahyu. Jangan lupa subscribe, jangan lupa juga klik tombol loncengnya supaya tidak ketinggalan setiap mengupload video-video terbaru. Oke, salam satu hobi.